Jangan mulai bisnis kalau kamu nggak ngerti cara atur duit. Kalau kamu sekarang masih catat uang keluar masuk seperti ini, congrats, kamu salah. Tapi tenang, cuman 10 menit aja, aku akan share 5 langkah simple untuk rapihkan pencatatan keuangan bisnismu sampai 100% lebih rapi dan jelas. Setelah nonton video ini, kamu jadi tahu bisnis kamu untungnya berapa, uangnya kemana aja, dan kamu bisa gaji diri sendiri tanpa takut bisnis jebol. Let's go! Oke, sebelum kita atur duit bisnis, paling pertama kita harus atur rekeningnya dulu. Peraturan nomor 1 dalam keuangan bisnis itu kamu harus punya rekening terpisah untuk bisnis dan pribadi. Bayangin kamu buka usaha kue rumahan dan kamu pakai satu rekening yang sama untuk bisnis dan pribadi. Jadi untuk semua transaksi, baik yang urusan pribadi maupun yang urusan bisnis seperti beli bahan baku, transferan customer, semua campur ke satu rekening yang sama. Nah misalnya nih, puji Tuhan orderan kamu rame kayak gitu, dan kamu lihat di saldonya, wah ada 10 juta, kamu seneng dong. Terus ya namanya hidup gitu ya, kamu belanja skincare, beli sayur, kamu traktir makan keluarga, and then pas kamu cek saldonya tiba-tiba sisa 200.000. Padahal kamu masih harus beli bahan baku, belum gaji karyawan. Nah jadi ternyata kamu mengira kalau 10 juta itu uang pribadi kamu, padahal itu uang bisnis. Coba deh kalau dari awal kamu udah pisahin, kamu pasti tahu persis berapa nih uang yang bisa dipakai untuk operasional bisnis dan berapa uang yang aman untuk dipakai untuk keperluan pribadi. Nah, biasanya kalau aku bilang harus bikin rekening terpisah untuk bisnis, kalian banyak yang tanya, berarti harus punya PT ya atau bentuk usaha? Enggak ya gitu. Kalau bisa ada berbentuk usaha lebih bagus, tapi kalau enggak apa-apa. Yang penting rekeningnya terpisah dulu. Bisa mulai dengan sesimpel kamu pergi ke bank dan kamu buat rekening baru atas nama pribadi kamu. Yang penting rekeningnya terpisah, bukan rekeningnya yang sama yang kamu pakai untuk keperluan pribadi gitu, seperti barang-barang rumah tangga kayak gitu. Biar uangnya tuh nggak kecampur. Mungkin sekarang kamu bingung, loh, business owner dapat duit dari mana dong kalau uang bisnis gak boleh dipakai buat pribadi? Nah, nanti aku bakal bahas di poin terakhir, jadi pastikan kamu nonton sampai akhir ya. Dan sebelum aku lanjut, kalau kamu suka belajar tentang bisnis atau keuangan, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe biar kamu gak ketinggalan video berikutnya. Oke, kita balik ke topik. Setelah kamu sudah memiliki rekening yang terpisah untuk bisnis, kamu bisa lanjut ke langkah kedua, yaitu catat transaksi. Oke, saat kita melakukan pencatatan keuangan kayak gitu, of course, kita harus selalu mencatat semua transaksi yang terjadi dalam bisnis dan kita harus sortir transaksi tersebut. Apa aja sih yang harus dicatat selama bisnis berjalan? Ya of course, uang masuk dan uang keluar gitu. Nah, kalau uang masuk, ya dicatat uang masuknya dari mana aja gitu. Apakah dari customer belanja, dari customer DP, dari kamu jual aset, dan jangan lupa untuk catat jumlahnya dan tanggal transaksi. Nah, untuk uang keluar juga sama. Keluarnya untuk apa? Apakah bayar supplier, gaji karyawan, apakah kamu beli aset, atau kamu beli investasi apapun? Nah, kayak gitu. Dan jangan lupa untuk catat juga jumlah dan tanggal transaksinya. Ini tuh dicatat di mana gitu. Nah, pertama itu ada opsi berbayar gitu ya. Kalau kamu punya budget lebih kayak gitu dan kamu mau pencatatannya itu yang nggak pusing deh, otomatis gitu langsung jadi, langsung rapi. Nah, kamu bisa pakai beberapa software akuntansi seperti Akurat atau mungkin Mekari, dan by the way ini nggak di-endorse gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu rasa budget kamu masih pas-pasan banget atau bisnis kamu masih baru mulai, orderan juga belum sampai yang banyak banget ribuan piece sehari, kamu bisa mulai pencatatannya dengan opsi yang gratis dulu, dan kamu bisa catat di Excel atau di Google Sheets kayak gitu. Dan bahkan sekarang aku pun masih mencatat keuangan bisnisku pakai Google Sheets kayak gitu. Oke, bikin tabel simple aja, yang penting ada contohnya seperti ini, yang penting ada tanggal, habis itu keterangannya, habis itu uang masuk dan uang keluarnya berapa. Nah, seperti yang aku bilang di awal, mayoritas business owner pemula itu cuman stop di langkah ini, yaitu catat uang keluar masuk aja. Which is, yes, memang penting, tapi ini aja nggak cukup, sorry banget. Karena kamu harus lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kategorikan transaksi. Kenapa transaksi bisnis harus dikategorikan?
Ya karena biar nanti pas kamu bikin laporan keuangan, gampang kayak gitu. Udah ada kategori-kategorinya dan kamu tinggal input-input aja angka-angkanya kayak gitu. Oke? Nah, biasanya dari catatan uang keluar masuk yang tadi, aku bakal kategorikan uang masuknya dulu gitu. Nah, untuk uang masuk, aku bakal bagi dua gitu. Kategori pertama itu sales dan kategori kedua itu non-sales. Kenapa aku pisahin begini? Karena yang kategori uang masuk yang terhitung sebagai sales itu bakal masuk ke laporan laba rugi. Sedangkan yang non-sales nggak masuk. Nah, apa aja yang masuk ke sales dan apa aja yang masuk ke non-sales? Nah, yang masuk ke sales adalah pertama, of course, hasil dari penjualan barang atau jasa ke customer kayak gitu. Nah, tapi nih, kalau misalnya customer-nya itu baru DP untuk mungkin lock tanggal atau untuk lock harga, tapi kamu barangnya belum kamu kerjain dan belum kamu kirim kayak gitu. Nah, itu belum boleh masuk sales ya. Itu masuknya masih di non-sales kayak gitu. Nah, tapi saat kamu udah selesaikan orderannya, baru DP tersebut dipindahin dari non-sales ke sales. Dan sebenarnya yang boleh terhitung sebagai sales benar-benar cuma itu doang. Kalau misalnya kamu dapat duit dari sumber lain, itu semua masuknya ke non-sales. Contohnya, kamu dapat duit dari jual aset, atau kamu dapat duit dari investor, kamu dapat duit dari hutang usaha, atau bahkan ownernya tambah setoran modal baru, itu bukan sales. Nah, untuk uang keluar, aku bakal kategorin ke 4 kategori. HPP, biaya operasional, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Nah, untuk HPP dan juga biaya operasional, itu nanti dia bakal masuk ke laporan laba rugi. Nah, tapi untuk kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan itu nggak masuk laporan laba rugi. Nah, yuk kita bahas apa aja yang masuk ke masing-masing kategori. Nah, pertama yang masuk ke HPP itu biaya variable bisnis, oke? Nah, itu contohnya seperti beli bahan baku, restock barang, dan upah tenaga kerja langsung. Oke, nah kalau biaya operasional itu adalah fixed cost bisnis atau biaya tetap seperti gaji karyawan yang kamu bayar bulanan kayak gitu. Habis itu juga mungkin uang sewa atau listrik kayak gitu. Untuk kegiatan investasi ini adalah transaksi uang keluar yang berhubungan dengan aset. Nah, asetnya bisa dalam bentuk aset tetap, misalnya kamu beli kendaraan atau kamu beli properti atau kamu beli mesin atau peralatan. Bisa juga untuk aset investasi, misalnya kamu beli saham atau reksadana untuk bisnis kamu investasi di obligasi atau gimana gitu untuk bisnis gitu. Habis itu bisa juga kamu beli aset gak berwujud, misalnya kamu beli izin lah, paten lah, atau semacamnya. Dan juga biaya R&D. Kategori keempat, yaitu kegiatan financing atau pendanaan, dan ini adalah transaksi uang keluar yang berhubungan dengan hutang dan pemilik usaha kayak gitu. Nah, transaksinya contohnya apa aja? Misalnya kamu bayar utang gitu, atau bahkan cicilan aset. Habis itu kamu bagi dividen atau profit sharing kepada owner, atau mungkin ownernya melakukan penarikan modal atau price. Kalau semua transaksi udah dikategoriin dan kamu sekarang bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu hitung profit. Nah, cara paling sederhana untuk hitung profit untuk UMKM adalah dengan bikin laporan laba rugi atau income statement. Nah, ini tuh laporan yang dari tadi aku udah mention gitu ya. Dan untuk UMKM nggak usah ribet-ribet, bikin yang simple aja, contohnya seperti ini. Yang penting ada judulnya, income statement, kayak gitu. Habis itu ada periodenya, ini tuh laporan untuk bulan berapa atau tahun berapa, kayak gitu. Habis itu ada salesnya berapa, dikurangi HPP atau cost of goods sold, jadi gross profit atau laba kotor, habis itu dikurangin biaya operasional, dan kamu bakal dapat net profit atau laba bersih. Nah, makanya sebelum kita bikin laporan keuangan, kita harus kategorikan dulu transaksinya, biar nanti pas kita bikin laporan keuangan, tinggal masukin aja HPP-nya berapa dan biaya operasionalnya berapa ke laporan laba rugi. Nah, untuk kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan, itu nggak masuk laporan laba rugi ya, itu bakal masuk ke laporan arus kas. Sederhananya sih seperti itu, tapi mungkin dari antara kalian ada yang benar-benar butuh tutorial lengkap gitu ya untuk bikin laporan keuangan dari awal sampai akhir, gimana cara dapetin angka-angkanya, gimana cara totalinnya sampai bisa jadi laporan keuangan yang terstruktur. Nah, tapi kalau aku bahas semua tutorialnya di sini, ini videonya mungkin bakal berhari-hari gitu ya. Jadi khusus buat kamu yang serius aja, bisa cek link di description untuk ikut kelas Small Business Finance, di mana di situ sudah aku rangkum
secara lengkap semua ilmu keuangan bisnis yang aku punya dan menurut aku penting dan harus diketahui oleh semua pemilik usaha UMKM kayak gitu. Mulai dari bikin laporan keuangan, cara bagi profit untuk kamu yang bisnis sendiri maupun bisnis partneran kayak gitu. Terus juga cara hitung HPP. Pokoknya bener-bener udah komplit banget. Jadi pastikan kamu ikutan dulu sebelum harganya keburu naik. Oke, sekarang keuangan udah dicatat, profit sudah dihitung. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Business owner dapat berapa? Yuk kita bahas cara hitung bagi hasil. Nah, ada dua cara business owner dapat duit dari bisnisnya. Yang pertama itu gaji owner. Yes, buat kamu yang belum tahu, business owner dapat gaji ya gitu. Nah, tapi nggak semua owner dapat gaji gitu. Kalau kamu keluar waktu dan tenaga untuk ngurusin bisnis kamu, basically ya kamu CEO-nya atau kayak direkturnya bisnis kamu kayak gitu, kamu berhak mendapatkan gaji owner kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kamu cuma kasih modal dan kamu nggak bantu urusin kayak gitu, berarti kamu nggak berhak mendapatkan gaji owner gitu. Ya, karena ya realistis aja, business owner itu tetap punya biaya hidup gitu kan, tetap butuh hidup gitu. Nah, that's why kalau misalnya perusahaan aja direktur atau CEO-nya dikasih gaji gitu, masa kamu nggak membayar gaji ke dirimu sendiri. Dan cara kedua itu profit sharing atau dividen kayak gitu. Nah, ini adalah sebagian berapa persen kayak gitu dari profit yang dibagikan kepada owner kayak gitu. Nah, berapa persennya ini nggak ada angka pasti gitu ya, tergantung kebijakan dari masing-masing bisnis kayak gitu. Nah, jadi kamu diskusikan aja dengan partner kamu atau kamu pikirkan sendiri kalau misalnya ownernya cuma diri kamu aja kayak gitu. Nah, kan tadi aku bilang hanya beberapa persen yang dibagikan kepada owner. Nah, sisanya buat apa? Ya ditahan oleh bisnisnya gitu. Ya untuk masa depan, untuk ekspansi, untuk restock barang, dan lain-lain. Dan by the way, untuk profit sharing atau dividen, itu semua owner dapat ya. Jadi nggak cuma owner yang ngurusin, tapi semua owner. Jadi kalau bisa dirangkum, paling pertama kalau kamu mau keuangan bisnis kamu rapi, itu pisahkan keuangan bisnis dan pribadi. Habis itu kamu melakukan pencatatan transaksi, lalu kamu sortir transaksinya biar bisa bikin laporan keuangannya rapi. Habis itu kamu baru bisa hitung profitnya berapa dan kamu baru bisa transfer dari rekening bisnis, transfer gaji owner dan profit sharing ke rekening pribadi. Nah, ingat nggak? Tadi kita sempat bahas banyak banget kategori transaksi kayak gitu. Seperti kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan yang nggak masuk ke laporan laba rugi yang tadi aku contohin. Nah, berarti transaksi itu nggak penting gitu ya? Nggak kayak gitu ya guys. Karena transaksi tersebut masuknya ke laporan arus kas, which is beda. Dan kalau kamu mau level up pengetahuan kamu dan kamu mau kenalan juga dengan laporan arus kas, sebenarnya aku udah pernah jelasin pengenalannya tentang laporan arus kas di videoku yang ini, jadi pastikan kamu nontonnya. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.